Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat. Selamat datang dalam ibadah minggu di sore hari ini. Kiranya kita selalu diberkati. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Nya. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman.
Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu
Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat sore, selamat hari Minggu, Shalom. Kami mohon perhatian Bapak Ibu jemaat atas penyampaian beberapa informasi pelayanan. Warta Jemaat Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu tanggal 30 Juli 2023. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Dalam upaya pembangunan Gereja Immanuel, Jemaat Labung, Klasis Seram Utara Barat, maka tim Koinonia, wadah pelayanan laki-laki Klasis Kota Ambon, akan melakukan penjualan makanan jadi dan kue pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 setelah kebaktian pagi pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Mohon partisipasi dan bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam kegiatan dimaksud. Tuhan Yesus memberkati. Penerimaan kolekta pembukaan Bakudapa Pengasuh Kamis 20 Juli 2023 sebesar Rp3.687.500. Penerimaan kolekta kebaktian penutupan Bakudapa Pengasuh Sabtu 22 Juli 2023 sebesar Rp1.658.000. Penerimaan kolekta Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 09.00 WIB sebesar Rp12.877.000, syukur sebesar Rp4.111.000, persepuluhan sebesar Rp1.830.000, dan sarana fisik sebesar Rp506.000. Penerimaan kolekta Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp6.722.500, syukur sebesar Rp600.300, persepuluhan sebesar Rp400.000, dan sarana fisik sebesar Rp163.000. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian di Minggu tanggal 30 Juli 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Ebenezer Nuban Timo dari Gimit. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Betania. Pembacaan Alkitab terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Minggu ke-5. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Winda Kwalomene dan Patrick Kempa. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian GPM nomor 15, dan nyanyian jemaat GPM nomor pertama. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian GPM nomor 224. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan tanggal 30 Juli 2023 adalah nyanyian Kidung Jemaat. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta jemaat Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti persekutuan dalam kebaktian di saat ini. Dengan
selalu menyampaikan terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan. Shalom. Ambon 30 Juli 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M Takaria MSI Sekretaris. Jemaat kekasih Tuhan, Bapak Ibu yang bersekutu dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Amin. Kami rasakan
Bapak-bapak, jemaat, orang-orang muda, orang-orang tua, laki-laki dan perempuan, mari kita bersama-sama membacakan Mazmur 150. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, dan kita akan mengucapkan itu secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan bagian-bagian yang diketik keluar, kiranya jemaat Tuhan menyambutnya dengan bagian-bagian yang diketik lebih ke dalam. Dan nanti di ayat 6 kita akan bersama-sama mengucapkannya. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Kita sama-sama, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri sendiri, dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Tapi kalau kita mau dengan jujur mengaku dosa-dosa kita, lalu kita mau mohon pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia bukan hanya mau mengampuni kita, tapi Dia sudah mengampuni kita di dalam Kristus. Dan karena itu, marilah kita masuk dalam saat teduh untuk kita memeriksa diri, memeriksa hidup, dan memeriksa sikap kita di hadapan Tuhan, dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Saya mendengar informasi dari
para pendeta, tapi juga pimpinan gereja Protestan Maluku, bahwa minggu ini adalah ibadah etnis. Dan karena itu mari kita periksa sikap kita terhadap budaya, terhadap relasi-relasi sosial yang terbangun dalam kelompok-kelompok etnis yang bergabung dalam gereja Tuhan bernama Gereja Protestan Maluku. Sudahkah kita menggunakan relasi-relasi etnis itu untuk membangun tubuh Kristus? Atau justru kita pakai relasi-relasi etnis itu untuk menyudutkan, mempersalahkan, atau juga justru bersaing dan merusak tubuh Kristus itu? Mari kita periksa kelakuan-kelakuan kita dalam budaya dan relasi-relasi etnis itu. Yang salah, kita mohon pengampunan dari Tuhan. Tetapi nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya, kita berdoa, minta kepada Tuhan agar menguatkan itu, dipakai secara berguna, membangun persekutuan, mempermuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita ingat nilai-nilai budaya kita yang berkenan dan yang memajukan kehidupan bersama, sambil minta Tuhan menolong kita menjauhkan nilai-nilai budaya yang merusak kehidupan bersama. Kita berdoa bagi relasi-relasi sosial yang kita bangun. Berdoa untuk gereja di mana relasi-relasi sosial itu dirawat. Dan kita berdoa, mohon bimbingan dan kekuatan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, agar relasi-relasi sosial itu ditransformasi menjadi relasi yang baru, mengingat dunia di mana kita hidup sedang diporak-porandakan oleh berbagai-bagai roh samaan, terutama artificial intelligence dan samaan post-truth, di mana kehidupan yang baru itu seringkali mengancam dan merusak sendi-sendi kehidupan bersama kita.
yang lama, penuh derita, namun Kau buat jadi baru. Tuhan, dengarlah. Tuhan, ubah hidupku. Ku datang Tuhan, bawa hidup ini yang mengharapkan ampunan-Mu. Ya Tuhan yang kudus, kami datang di hadirat-Mu membawa hidup kami. Hidup yang dibentuk dalam keluarga, hidup yang dibangun dalam persekutuan etnis, dan hidup yang ditata menurut norma-norma budaya dan kearifan masyarakat. Seringkali ya Tuhan, kami menggunakan alasan-alasan budaya, etnis, dan relasi darah, relasi biologis, untuk tidak menolong orang dari etnis yang lain, dari suku yang berbeda, dan juga dari keluarga yang tidak sama. Meskipun kami mengaku kepadamu bahwa di dalam Tuhan kami bersaudara, dan persaudaraan itu lintas etnis, lintas budaya, dan lintas keluarga. Ampunilah kami, ya Tuhan. Bawalah kami untuk memahami budaya, etnisitas, juga relasi dalam keluarga secara baru, yang dibangun dalam persekutuan orang-orang kudus yang bernama gereja, supaya di sana dalam gereja-Mu, juga di Jemaat Maranatha Ambon, kami membangun kekeluargaan yang baru, lintas biologis dan darah, membangun etnisitas yang baru, etnisitas yang terikat pada Kristus dan firman-Nya, dan membangun budaya yang baru, budaya Tritunggal, yang menolong kami untuk menghargai kepelbagaian, merawat kemajemukan, dan mentransformasi masyarakat menjadi setara, berkeadilan, dan juga hidup dalam kebenaran. Demikianlah kami meminta ini dari-Mu ya Allah, di dalam Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saya menjemput Bapak Ibu berdiri untuk kita mendengarkan nasihat hidup baru yang terambil dari 2 Korintus pasal 15 ayat 17 yang berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah nasihat hidup baru. Kasihilah sesamamu, kasihi ibu bapamu, kasihi semua saudara, kasihi juga musuhmu.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di minggu yang terakhir bulan Juli ini kita akan dihibur dan dikuatkan oleh pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari surat Petrus yang kedua. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-15. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-15. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan dibaca secara berbalasan, kita akan berdoa, dan doa ini akan dibawakan dalam bentuk pujian, nyanyian GPM 65. Siapkanlah hatiku, aku mau mendengar sabdamu. Sucikanlah hatiku, aku mau mendengar sabdamu. Sabdamu susah dan senang, berilah Roh Kudus-Mu menuntun hidupku dalam susah dan senang. Siapkanlah hatiku, Bapa, mau menyambut sabdamu. 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 Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu akan membacakan ayatnya yang genap. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia
dan ajaib. telah menggunakan kepada kita janji-janji yang berharga dan besar, supaya olehnya kamu ambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang binasa. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesabaran. dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin tinggi, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah sesat. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan padaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari, orang muda, orang tua, dewasa, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Terima kasih untuk memberikan kepada saya kesempatan berbakti bersama di Gereja Protestan Maluku, Kota Ambon, Jemaat Maranatha. Sebenarnya saya sudah beberapa kali datang ke Ambon, tetapi baru kali ini saya memimpin kebaktian di Gereja Protestan Maluku. Saya Pendeta Ebenezer Nubantimo dari Gereja Masehi Injili di Timor, di Kupang. Saya hadir di sini karena mengikuti lokakarya teologi dan tata gereja yang kemarin sudah ditutup. Rencananya tadi pagi saya pulang, tetapi Domini Rudi bilang sayang sekali kalau sudah ada di Ambon dan pulang. Dan saya juga rasa ada yang kurang begitu kalau jemaat-jemaat Kristen berbakti pada hari Minggu lalu pendetanya ada jalan-jalan begitu. Dan karena itu saya menerima tawaran itu dengan sukacita. Apalagi berbakti di satu gereja tua di Kota Ambon. Ya, saya baru dengar penjelasan makna 3 pintu ini. Ya, pintu Betel di sana barangkali, begitukah Bapak? Lalu pintu Betania di sana, lalu pintu Silo di depan. Sebuah arsitektur penataan ruang liturgis yang tentu punya makna. Dan saya
merasa tersanjung dan bangga dengan kesempatan itu. Oke, itu perkenalan. Sekarang mau khotbah. Ya, tapi saya lihat ini sudah jam 18.36. 1 jam lagi sudah harus makan ya. Pasti lapar. Lapar atau kenyang sekarang posisinya? Lapar, kenyang? Kenyang, begitu, syukurlah. Saya tanya ini karena sebuah khotbah betapapun indah, bagus dan merdu, tapi kalau didengar dalam keadaan lapar akan pergi begitu saja. Begitu. Ya. Memberitakan firman Tuhan, minta jemaat untuk memahami firman itu dalam keadaan lapar, itu sesuatu yang nonsens begitu. Jangankan memahami. Yang mendengar saja orang mungkin tidak akan berkonsentrasi pada firman itu. Dan karena itu tadi sore waktu saya beritahu istri saya, bilang saya akan pimpin jam 6 sore, istri saya bilang, jangan lama-lama ya Bapak ya. Ya itu jam lapar. Ya sudah hampir 4 jam yang lalu orang makan. Lalu karena itu lama-lama barangkali tidak bicara dengan jemaat tapi bicara dengan setan. Dan memang begitu, ya. Orang tidak akan dengan sukacita mendengar firman Tuhan, apalagi diajak untuk melakukan firman Tuhan, kalau kondisi tubuhnya, apalagi perutnya, berada dalam keroncongan minta diisi. Ya, dan dosa pertama kali masuk dalam dunia begitu. Ya, siapa bilang Adam dan Hawa tidak dengar firman Tuhan secara saksama dan mengerti. Tetapi justru terjadi ketika dalam urusan makan. Bisa saja Hawa dalam keadaan sangat lapar, begitu juga Adam, lalu lupa firman Tuhan. Karena itu mereka mengambil buah pohon yang dilarang itu. Akibatnya terjadi masalah, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun juga dalam hubungan dengan sesama. Jadi karena itu saya coba berusaha untuk khotbah pendek-pendek saja begitu ya. Dan Yesus juga tahu itu. Yesus tahu kalau dalam keadaan lapar manusia sulit untuk mengerti khotbah, apalagi diajak untuk melakukannya. Ya, hanya orang-orang kenyang saja yang dapat mengerti firman Tuhan dan diajak untuk menjalani hidup dalam ketaatan pada firman itu. Dan itu sebabnya pada saat Yesus berkhotbah dan lihat banyak orang mulai lapar, Yesus berhenti berkhotbah. Lalu perintahkan murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Mujizat akan terjadi kalau orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu dalam keadaan kenyang. Artinya firman Tuhan dan keselamatan itu juga berurusan dengan hal-hal jasmani, kebutuhan-kebutuhan primer secara biologis, makan, pakaian, dan perumahan. Dan iblis tahu itu. Tadi saya cerita tentang di Eden. Bahkan tidak segan-segan iblis datang mencoba Yesus ketika Yesus lapar. 40 hari, 40 malam Yesus tidak makan. Dan iblis lihat ini celah untuk dia mulai. Dan lihat saja jurus yang dipakai oleh iblis datang kepada Yesus. Mulai dengan tawaran pertama. Ubahlah batu-batu itu menjadi roti supaya engkau makan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya pakai contoh ini karena saya ingin berkhotbah tentang apa yang kita baca bersama dalam surat Yakobus 2 Yakobus pasal 1. Ya. Yakobus bilang soal selamat semua sudah beres. Bapak Ibu kita semua sudah selamat. Ya, tetapi keselamatan itu harus dirawat. Dan itu persis dengan tema yang disaksikan hari ini. Rawatlah hidup bersama di dalam kasih. Akhirat sudah tersedia bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi yang beriman di dalam nama Yesus. Sudah ada ruang VIP bagi kita di sorga. Ya, tapi itu kalau urusan sorga, urusan akhirat. Karena beriman kepada Yesus, kita akan pergi ke sorga bukan lagi sebagai orang tukang kumpul kayu atau tukang timba air bagi mereka yang ada
di rumah Bapa. Kita juga akan diundang menjadi anak-anak Allah. Artinya urusan sorga sudah beres. Tetapi kita belum masuk sorga. Kita sedang ada di dalam dunia. Karena itu iman dan percaya itu yang sudah selesai itu masih harus dirawat. Dan merawat iman itu terjadi di bumi. Dan untuk itu Rasul Petrus mengingatkan dan memberikan nasihat kepada kita beberapa hal. Petrus bilang begini, tambahkan kepada iman itu kebajikan. Lalu kepada kebajikan itu pengetahuan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Iman perlu untuk hidup berkenan kepada Yesus, kepada Allah. Ya, tetapi bukan iman yang kosong. Iman yang berisi dalam sebuah proses. Iman yang berbobot kebajikan dan pengetahuan. Iman yang dijalani dalam penguasaan diri, dalam ketekunan, dalam kesalehan, kasih dan bela rasa. Dan karena itu kita harus mengerti iman itu seperti satu bungkusan besar. Di dalam bungkusan besar itu ada nilai A, B, C, D, dan E. Seperti yang Petrus tulis di dalam suratnya yang kita baca tadi. Orang beriman harus hidup bijaksana. Itu poin yang pertama. Artinya dia mau dan mampu melakukan satu hal yang baik tepat waktu. Ya, percaya kepada Yesus, beriman, tetapi kalau melakukan kebaikan itu tidak tepat waktu, bisa saja itu tidak akan mendatangkan keselamatan, tapi penyesalan. Bahkan itu bisa disebut sebagai orang bebal. Beriman, tahu ada kebutuhan, tetapi tidak melakukan tindakan untuk menggenapi kebutuhan itu. Ya. Orang-orang di dunia itu bisa punya iman yang bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Iman kepada Yesus di dekat awan-awan. Tetapi kalau bertindak tidak tepat waktu, ya imannya bisa tidak dirawat, diabaikan. Dan karena itu iman itu makin menciut, akhirnya mengalami kekeringan. Kita beriman kepada Tuhan. Yesus adalah dokter. Dia akan menyembuhkan kita dari semua penyakit, semua kesulitan. Lalu kita sakit gigi. Berdoa, menyanyi, sakit gigi itu sembuh? Oh, belum tentu. Harus ambil tindakan bijaksana. Pergi ke dokter, periksa, minta obat, dan dirawat. Itulah cara merawat iman. Ya, kita percaya bahwa Tuhan menyediakan semua yang baik bagi kita. Dan karena itu kita berjuang untuk ikut tes masuk perguruan tinggi. Atau ikut dalam seleksi penerimaan pegawai negeri. Atau guru P3K. PKK, P3K. Ya. Tapi kita tidak belajar. Lalu di jam ujian kita bangun terlambat. Datang ketika orang sudah mulai. Apakah dijamin bisa lulus? Oh, beriman luar biasa. Tetapi tidak bijaksana. Begitu. Memang saudara-saudara yang kekasih, bisa juga yang seperti itu lulus. Kalau pakai orang dalam. Kalau ada neko-neko. Tetapi itu kan bukan perbuatan orang beriman. Bukan perbuatan kebajikan. Itu namanya perbuatan kebatilan. Iman ada, tetapi tidak dirawat. Dengan perbuatan-perbuatan kebajikan. Dan orang beriman tidak boleh bikin begitu, kata Petrus dalam suratnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya orang yang sudah selamat karena percaya kepada Tuhan, imannya bisa makin bertumbuh, maka dia harus bagi-bagi keselamatan itu kepada orang lain. Ya. Seperti petani begitu. Kalau petaninya ingin kebunnya itu bertumbuh dan menghasilkan panen yang baik, dia dapat benih yang unggul. Tapi kalau dia tidak bagi-bagi benih itu untuk kebun-kebun tetangga, ya,
nanti tanamannya akan terancam dengan berbagai-bagai hama. Karena yang keliling itu ada hamanya, datang ke benih yang unggul. Tapi kalau dia mau panennya itu baik, maka benih yang unggul itu dia bagi ke sekelilingnya, supaya sama-sama unggul. Dan karena itu panennya baik. Orang muda hohate baik-baik, itu orang lagu Ambon ya. Jangan salah pilih teman atau pilih kulit durian. Kira-kira begitu. Jadi iman itu masalah pribadi, tapi dia bertumbuh di dalam persekutuan. Kepada iman itu harus ditambahkan kebajikan. Ya. Supaya iman itu terawat. Nah, itu yang pertama, Petrus menunjukkan kepada kita. Iman ditambahkan dengan kebajikan. Tapi selain itu masih ada lagi. Iman kepada kebajikan itu ditambahkan pengetahuan. Ya, artinya orang beriman yang berhikmat, hidup bijak itu isi kepalanya mesti bagus. Isi kepalanya sehat. Otaknya bersih, pikiran-pikirannya lurus. Otak yang bersih itu membersihkan lidah kita, membersihkan pekerjaan kita, membersihkan sikap kita terhadap masyarakat. Pintar itu ada di kepala, dan dia berpengaruh ke lidah, dia berpengaruh ke tangan, dia berpengaruh ke hati. Memang kadang-kadang lidah keseleo, ngomong putar-putar sedikit, tangan juga keseleo, garuk sini, garuk sana, begitu. Tetapi kalau otaknya bersih, hidup dalam bijaksana dipandu oleh iman, maka dia akan koreksi lidah yang suka putar itu, dan dia akan memperbaiki tangan yang suka bergaruk itu. Contoh. Ya, sebelum datang ke sini, saya bertemu dengan seorang pendeta junior saya. Dia bercerita tentang dia baru saja selesai melakukan kunjungan ibadah rumah tangga di Panti Werda. Kaum lansia di situ. Ya, namanya lansia, 70 tahun ke atas, sudah mulai pikun. Ya, isi kepalanya juga mulai mengering dan hidup dalam pengetahuan yang mungkin terbatas. Begitu. Lalu kalau anak-anak datang bawa oleh-oleh dan seterusnya, dia tanya, "Lu siapa Begitu. "Beta nih mama, beta nih bapak." "Oh, yang siapa tuh?" Tanya begitu. Artinya dia mulai pikun. Ya. Tetapi pikun dalam hal sosial, dalam hal pengetahuan, ya, belum tentu pikun dalam cinta kasih. Ya. Belum tentu pikun dalam nilai-nilai yang berhubungan dengan sesama sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Teman pendeta itu bercerita begini. Biar dorang sudah 70 tahun, sudah mulai pikun, tidak kenal anak, tetapi yang suami istri itu suka baku panggil sayang. Ya, yang suami panggil dia pu istri sayang. Ya, kadang-kadang pakai aksen lokal kami di sana, "Boi sayang, ya lu bikin apa?" Begitu. Waduh, ini pendeta kok terkesan sekali dengan boi, dengan sayang, dan seterusnya. Karena itu dia datang tepuk-tepuk si orang tua itu. "Wih, bapak nih luar biasa ya, jadi teladan yang baik. Aku panggil sayang. Kami yang masih muda ini jarang aku panggil sayang, kami bertengkar terus." Jadi bab tua bisik di ibu pendeta, "Ibu, panggil sayang itu karena beta sulupa mai tua punama." Ya, betul, lupa mai tua punama, tapi tidak lupa nilai cinta kasih dan kasih sayang. Amin kok. Jadi kalau pulang di rumah, nanti ada bapak mulai panggil mama sayang, hati-hati ya. Jangan sampai dia lupa mama pun nama. Begitu. Tapi juga mesti diarahkan supaya jangan dia panggil sayang itu di semua orang, panggil orang lain istri sayang lagi, itu jadi repot besar kan? Karena itu kepada imanmu tambahkanlah kebajikan, dan pada kebajikan itu pengetahuan. Nanti ada yang kedua, itu penguasaan diri. Pengetahuan yang sudah makin berkurang itu bisa
mencegah banyak sekali friksi, banyak sekali salah paham yang berakibat pada saling curiga dan seterusnya, kalau ditambahkan dengan penguasaan diri. Ini juga terjadi pengetahuan yang nihil penguasaan diri. Dan itu terjadi di banyak kehidupan sosial. Ya, dia punya iman. Dia tahu hal-hal yang bijak, baik dan buruk. Dia punya pengetahuan yang luas akan berbagai-bagai hal. Tetapi karena tidak bisa menguasai diri atau mengendalikan diri, maka datanglah KPK menjemput dia, dipakaikan rompi oranye, begitu. Dan coba lihat yang ada di Indonesia, siapa yang banyak pakai rompi oranye belakangan ini? Orang yang beriman, ya betullah warga gereja kan? Begitu. Jadi iman itu rusak. Karena kita tidak perhatikan nilai-nilai yang ada dalam bungkusan yang bernama iman itu. Menguasai diri. Sepasang mahasiswa dan mahasiswi berkuliah. Mereka basuka satu sama yang lain. Tapi itu mahasiswa dan mahasiswi itu jempol, luar biasa mereka. Ya, rajin gereja, aktif di sekolah minggu, membacanya tekun, tugas-tugas yang dikerjakan ditugaskan oleh dosen, minta ampun. Ya, mereka kerjakan, tidak pakai sistem kebut semalam, SKS, yang biasa banyak mahasiswa bilang. Mereka kerja luar biasa. Ya, dosen-dosennya kasih jempol, teman-temannya membayangkan pasangan ini di masa depan akan memberi teladan kepada kehidupan bersama. Ya. Tetapi ada waktu di mana banyak orang sedih, dosen-dosennya juga, sakit begitu. Karena ternyata muda-mudi ini tidak bisa menguasai diri. Mereka bersahabat terlalu jauh jalannya. Ya. Selamat, ya mereka mungkin selamat di sorga pasti. Tapi di bumi, nah itu dia. Karena kurang penguasaan diri. Nilai yang berikut. Beriman, bijaksana, berpengetahuan, penguasaan diri, oke, tetapi tidak tekun. Ya, tidak bakal selamat di sini dong. Atau imannya itu mengalami kekeringan atau layu. Dan itu banyak kali terjadi. Kita tidak tekun mengerjakan sebuah pekerjaan secara fokus. Lalu kita bilang, aduh, berdoa pada Tuhan capek-capek, kenapa tidak sukses ya? Ya karena kita berlari dari satu tempat ke tempat lain. Dan kita tidak fokus dengan energi kita, dengan pikiran kita, dengan relasi-relasi kita untuk menjaga semua itu. Kesalehan juga penting. Kesalehan itu bukan pertama-tama ditunjukkan dengan menghadiri kebaktian-kebaktian, berdoa, bergumul, memuji Tuhan sampai dia datang. Bukan hanya itu. Tapi kesalehan ditunjukkan juga dengan kehidupan sosial dalam kebersamaan. Menjadi teladan dalam hidup tiap-tiap hari. Lalu yang terakhir tentunya bela rasa dan cinta kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Bagaimana dengan kita? Yang mana yang paling berat dan mana yang paling ringan dari isi bungkusan besar yang bernama iman itu? Semua sama-sama berat. Begitu. Tapi juga semua akan sama-sama ringan kalau dikerjakan dengan cinta kasih. Orang tua, ayah dan ibu tahu itu. Berat membesarkan anak-anak dalam tanggung jawab. Penghasilan mesti dibagi untuk biaya studi, untuk bangun rumah, untuk berbagai-bagai aktivitas sosial, dan juga ikut ambil bagian dalam pewartaan dalam gereja. Berat. Tapi kalau dikerjakan dengan cinta kasih, jadi ringan. Kita kerjakan itu untuk Tuhan. Untuk sesama,
Artinya kita menabung harta di sorga. Begitu kata Yesus. Lakukanlah pekerjaanmu di bumi dengan memperhatikan bungkusan iman itu, kerjakan dengan cinta kasih, maka kamu mengumpulkan harta di sorga. Jadi kasih itu bukan sekedar wacana, artinya jago ngomong. Ya, sebab kadang-kadang ya kita hanya banyak ngomong saja tentang cinta kasih, tetapi belum mampu untuk menerjemahkan omongan itu di dalam hidup. Yang jelas tadi kita nyanyi itu, kasih itu tidak memperhatikan diri sendiri. Kasih itu mengatasi ego kita. Kasih itu terbuka untuk menerima orang lain. Kasih itu tidak dibangun di atas keserakahan. Kasih itu bersedia untuk membantu dan menolong mereka yang ada dalam kesulitan. Kasih itu juga tidak dibangun atas emosi yang berlebih-lebihan, apalagi marah-marah. Memang budaya kita menciptakan kita atau membentuk kita untuk marah-marah. Begitu. Marah terhadap semua yang tidak betul. Tapi orang tidak berubah karena dimarah-marahi atau karena dihukum. Orang berubah karena cinta kasih. Orang berubah karena dihargai, karena diperhatikan, karena diberi tempat dalam kehidupan bersama. Kasih itu melampaui segala ruang, menutup celah-celah dan ruang-ruang di mana banyak sekali kekurangan kita. Dan kasih itu menyembuhkan kita dari berbagai-bagai luka sosial. Pokoknya itulah yang terjadi. Misalnya di Pantai Jompo tadi, ya sudah ditinggalkan anak-anak karena anak-anak sibuk dengan pekerjaan. Karena itu begitu anak datang dia tanya, lu siapa? Begitu. Tapi karena mereka hidup bersama suami istri dalam relasi yang kuat, meskipun sudah lupa nama, masih tetap baku sayang satu sama yang lain. Iman membuat kita selamat, kata 1 Petrus, 2 Petrus pasal 1. Tapi keselamatan itu harus kita rawat dengan memperhatikan nilai-nilai yang sudah ditunjukkan tadi, yaitu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih terhadap sesama. Ini yang perlu kita kerjakan selama kita ada di bumi. Dan ini persiapan kita untuk bookingan kamar VIP di sorga yang sudah disediakan. Karena kita beriman, ya, menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup kita. Selamat atau hidup dalam keselamatan adalah satu proses yang terus harus dibangun dan dikerjakan. Dan persekutuan jemaat adalah tempat di mana proses itu dijaga, dirawat, dan dimurnikan. Semua ingat cerita Thomas, ya, murid Yesus yang terkenal itu. Ya, ada 3 kali Thomas disebut dalam Perjanjian Baru, hanya dalam kitab Yohanes. Dan Thomas yang digambarkan dalam Thomas yang 3 itu, 3 bagian itu, Thomas yang sangat kuat. Thomas yang pertama dan Thomas yang kedua. Kuat sekali dia. Hanya ketika Thomas yang ketiga itu, Thomas menjadi sontoloyo, menjadi orang yang ragu-ragu dan tidak percaya. Ya, kali pertama Thomas itu muncul, yaitu dalam cerita Lazarus dibangkitkan. Yesus sudah tahu bahwa Lazarus sakit. Karena itu dia menunda datang ke Betania. Ya. Lalu kemudian ketika Lazarus meninggal, berita sampai kepada Yesus. Yesus bilang, mari kita pergi ke Betania, ke Yudea untuk melihat Lazarus. Murid-murid takut. Murid-murid segan dan panik. Mereka peringatkan Yesus. Mereka bilang, Tuhan, kali terakhir kita ada di Yudea, orang ingin melempari engkau dengan batu. Hati-hati, pergi ke situ. Tapi Thomas muncul. Marilah kita pergi bersama-sama dengan dia untuk mati di sana. Wah, Thomas luar biasa. Thomas yang kokoh. Thomas yang kuat. Kali kedua,
waktu Yesus mengajar tentang jalan kepada Bapa di Yohanes pasal 3. Ya, Filipus tanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya. Lalu Yesus jawab Filipus, lalu Thomas yang bilang, kami juga mau jalan ke sana, beritahu kepada kami jalan itu. Thomas ternyata berani, dan Yesus ingin jawab Thomas dengan satu ungkapan yang jadi ayat emas dalam banyak hidup orang Kristen, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Thomas berani di kali yang kedua. Tapi apa yang terjadi di Thomas yang ketiga waktu Yesus bangkit dari antara orang mati? Dia memang mengasihi Yesus. Tetapi waktu murid-murid bilang Yesus bangkit, dia bilang, tidak mungkin lah. Sebelum aku mencucukkan tanganku dalam luka di jariku dalam tangan, luka di tangannya, dan mencucukkan tanganku dalam luka di lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Itu Thomas versi pertama sesudah kebangkitan. Tapi minggu berikut, waktu murid-murid ada, Thomas ada, Yesus datang, Yesus langsung bilang, Thomas, sini, ini tangan, ini lambung. Thomas tidak langsung cucukkan, tapi Thomas langsung jatuh di hadapan Yesus. Dia mengaku, ya Tuhanku, ya Allahku. Mengapa begitu? Cinta kepada Yesus yang berisi nilai-nilai yang disebutkan oleh Petrus tadi akan subur dirawat apabila kita ada dalam persekutuan jemaat. Thomas 2 kali, Thomas yang percaya itu menjadi kuat karena dia ada bersama murid-murid. Tetapi kali ketiga Thomas sontoloyo dan tidak hidup percaya kepada Tuhan karena minggu lalunya dia tidak ikut kebaktian. Begitu. Barang siapa yang meninggalkan persekutuan, tempat nilai-nilai yang mulia dan agung itu dirawat, perlahan-lahan dia akan mengalami kehilangan imannya. Lalu akhirnya kehilangan Yesus. Iman itu seperti kayu api ditungku untuk memasak makanan keselamatan. Api itu akan terus bernyala kalau kayu-kayunya itu bertumpang tindih. Begitu. Tapi begitu kayu itu dilepas dari persekutuan, hitunglah waktu. Nyalanya akan berkurang, baranya akan mati, lalu akhirnya hanya tinggal puntung dan asap. Nilai iman atau iman itu sudah diberikan Kristus kepada kita dan kita selamat. Tetapi kita harus rawat keselamatan itu selama ada di bumi. Dan persekutuan jemaat, ibadah-ibadah, nasihat-nasihat dan bimbingan dari para pejabat, juga hidup bersama dalam praksis kehidupan adalah ruang di mana iman itu kita rawat bersama. Tuhan menolong kita untuk hidup, merawat iman itu dalam cinta kasih satu sama yang lain. Amin.
berdiri untuk kita mengaku iman kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Biarlah kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Pujian bagi kebesaran Tuhan sekaligus kesaksian iman bagi jemaat akan disampaikan solo oleh saudara atau saudari Winda Kawalomine. Waktu kami berikan. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Semua cobaan takkan melebihi kekuatan kita. Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh, semua Kau rancangkan baik bagiku. Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh, ku bersyukur atas kasih-Mu. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa.
Bapak, Ibu, dan anak-anak serta persekutuan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan ada dalam persembahan syukur. Sebelum memberi, dengarlah anjuran ini. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi nyanyian GPM nomor 269, nomor 148, dan nomor 157. Bersukacitalah di dalam hidupmu, bersukacitalah, itulah obat
kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami, di mana kami sudah boleh diberikan berkat oleh Tuhan untuk kami nikmati. Dan di saat ini Tuhan, dalam kebaktian sore ini, kami boleh mempersembahkan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, Bapa berkati apa yang boleh dapat kami berikan di saat ini, guna memperluas pekerjaan-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Inilah doa dan syukur persembahan kami Tuhan, lalu kami bawa dan kami taruh hanya di dalam tangan-Mu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita mendengarkan lagi pujian untuk kemuliaan Tuhan dan kesaksian di tengah jemaat dipersembahkan solo oleh Saudara Patrick Kempa. Shalom Bapak Ibu Jemaat semua. Lagu yang akan kita bawakan di saat ini berjudul He Won't Fail. Lagu ini mau bilang buat kita semua, ketika kita membawa semua masalah dan beban hidup buat Tuhan, Tuhan akan menjawab, dan jawaban Tuhan itu tidak pernah gagal. He won't fail. He gives every
'cause He won't fail. He won't fail. He won't leave you. No, He won't fail. 'Cause He won't fail. He won't fail. He won't leave you. No, He won't fail. I've seen with my own eyes. Ibu Bapak kekasih Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk kita membawa syafaat kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kekal, yang menjadi Bapa dan Ibu sebelum ada segala zaman, juga ketika dunia, langit dan bumi diciptakan, tetap menjadi Bapa dan Ibu. Yang lebih mempesona kami ya Tuhan, ialah di dalam Kristus Engkau berkenan menjadi Bapa bagi kami dan merawat kami dengan kelembutan kasih seperti seorang ibu. Bahkan mengangkat kami menjadi anak-anak. Betapapun tahu kelemahan, kekurangan, keterbatasan, bahkan pemberontakan kami. Ya Tuhan, kami percaya dengan sepenuh hati bahwa Engkau tak pernah gagal dalam rencana-Mu. Dan karena itu kami menyerukan nama-Mu yang kudus, memohon kekuatan, perlindungan, bimbingan, dan pertolongan untuk kami yang selalu gagal dan gagal lagi dalam mengisi iman kami dengan nilai-nilai kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada sesama, dan bela rasa bagi semua. Sesungguhnya kami rindu untuk menjadi sempurna di hadapan-Mu. Kami ingin terus merawat iman yang Tuhan berikan bagi kami sebagai fondasi keselamatan kami. Tapi ada banyak masalah dalam hidup kami yang membuat kami gagal. Kami jatuh. Kami membuat iman itu menjadi lisut dan layu, bahkan mengering di dalam hidup kami. Perkenankanlah kami ya Tuhan untuk terus-menerus menghampiri Dikau dalam persekutuan jemaat seperti ini. Terus-menerus memberi diri dibimbing oleh pemberita-pemberita firman, oleh pejabat-pejabat di dalam gereja-Mu, supaya kegagalan-kegagalan kami bisa kami sembuhkan, dan bersama-sama dengan orang-orang percaya kami menjadi seperti kayu-kayu api di dalam tungku, agar nyala iman kami berguna untuk menghangatkan dunia dan untuk mematangkan makanan keselamatan yang Tuhan siapkan bagi semua orang. Itu pinta dan doa kami di ibadah bersama sore hari ini di Jemaat Maranatha Kota Ambon. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk ibadah ini, untuk puji-pujian dipandu oleh tim musik, untuk nyanyian bersama, untuk waktu
dan hati yang kau buka menerima firman-Mu. Untuk kesempatan memberi persembahan sebagai wujud bela rasa kami dan tanggung jawab kami berbagi keselamatan. Untuk pimpinan yang kami terima dari pendeta-pendeta, penatua dan diaken, para petugas liturgis sepanjang ibadah ini, juga ibadah minggu pagi di jam yang sudah lewat. Terima kasih untuk lawatan, kehangatan dan cinta yang kami rasakan. Dan kami mau bersyukur untuk itu ya Tuhan. Sambil kami meminta, penuhi kami dengan sukacita, dengan cinta yang besar, supaya Senin sampai Sabtu kami boleh melakukan kebajikan, mengisi pundi-pundi pengetahuan, penguasaan diri, kesalehan, ketekunan kami dengan nilai-nilai yang datang dari Tuhan. Kami berdoa, berterima kasih untuk majelis jemaat, pendeta-pendeta, penatua diaken, juga perangkat pelayanan, pemuda, kaum bapak, perempuan, sekolah minggu, bahkan berbagai-bagai perangkat lainnya. Biar Tuhan berkati itu sebagai bagian dari upaya merawat iman kami dalam kesucian dan kebenaran. Perhatikan mereka yang berlelah-lelah dan tambahkanlah kepada mereka berkat-berkat jasmani dan rohani. Untuk keluarga jemaat seluruhnya yang dengan tekun memberi diri, yang setia untuk dipimpin, bahkan dengan sukacita memberi waktu, tenaga, hidup, hati, dan berkat-berkat. Tuhan, tambahkan juga sukacita bagi mereka. Untuk pemimpin kami dalam lingkup klasis Kota Ambon, pendeta-pendeta, pengurus-pengurus klasis, juga di level Gereja Protestan Maluku. Tuhan, jadikanlah lembaga dan perangkat-perangkat itu sebagai pagar-pagar, tanggul-tanggul yang menolong kami untuk terus berada dalam koridor keselamatan. Dan karena itu, berkati para pejabatnya. Berkati Kota Ambon, tanah, batu, mata-mata air, jalan-jalan, rumah-rumah, pohon-pohon. Berkati binatang-binatang yang bergerak bebas di alam kota dan pulau ini. Berkati lautnya, berkati orang-orang muda dan orang-orang tua, berkati anak-anak dan lansia yang sehat dan yang sakit, supaya mereka bertolong-tolongan hidup sebagai orang-orang bersaudara yang melampaui batas-batas persaudaraan etnis, suku, marga, dan darah. Jauhkan kota ini dari wabah, bencana, penyakit, konflik, pertikaian, dan berbagai-bagai kerusuhan. Bimbinglah semua yang tinggal di kota ini supaya belajar berkasih-kasihan, supaya mengisi dan melengkapi kekurangan dan keterbatasan orang lain, tetapi juga memberi diri untuk diisi dan dilengkapi oleh sesama yang ada di sekitar mereka. Kami mengingat saudara-saudara kami yang bersuka cita bertemu dengan banyak peristiwa bahagia dalam hidup. Karena ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, sukses di dalam usaha, berhasil dalam pendidikan, memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan kerinduan, dan penghasilan-penghasilan yang berguna untuk membangun rumah tangga. Cukupkanlah kuat kuasa pada mereka sehingga mereka bijak untuk menggunakan sukacita itu berbagi dengan sesama.
Mereka yang kurang beruntung, mengalami kemalangan, terluka di dalam hidup, atau merasa kalah. Tuhan hadir melalui presbiter, penatua diaken, pendeta-pendeta, juga sahabat-sahabat. Jadikan mereka sebagai penyembuh luka-luka itu. Dan biarlah darah Kristus membalut luka-luka itu dan menyembuhkan anak-anakmu. Kami berdoa untuk kehidupan bersama bangsa kami yang menuju kepada masa-masa yang penuh dengan banyak-banyak ketegangan karena akan menghadapi pemilu 2024. Baik secara nasional di level provinsi maupun kabupaten dan kota. Friksi-friksi, persaingan-persaingan, bahkan juga berbagai bentuk strategi, terobosan dan kampanye yang mungkin saja akan saling melukai satu sama yang lain. Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang bijak untuk kami menyikapi hal-hal itu dengan memandang kepada Kristus dan tetap menjaga persaudaraan sesama orang bersaudara di tempat ini. Dan mampukan kami untuk mengelola dan menghadapi tahun politik itu dengan penuh hikmat dari Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan 1 minggu di rumah, di kantor, di sekolah, di jalan, di laut, di kebun, di sawah, atau dalam aktivitas apa saja, di berbagai perusahaan, usaha-usaha ekonomi, dalam bentuk-bentuk kreatif yang anak-anakmu kerjakan. Tuhan berkati. Supaya memberikan cukup makan, ada persediaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan kehidupan bersama dalam gereja. Tuntun kami dalam hidup 1 minggu. Luputkan kami dari berbagai masalah. Dan buatlah kami menjadi anak-anak yang membawa damai. Menunjukkan solusi di tengah masalah. Menjadi berkat bagi dunia. Bagi yang sakit, dirawat di rumah atau di rumah sakit, yang merindukan kesembuhan atau penguatan dalam bergumul dan berjuang mengatasi gangguan fisik, Tuhan tolong dan menghadirkan kami sebagai yang memberi semangat, kekuatan dan penghiburan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Klasis Ambon dengan semua program pelayanan di 21 jemaat di Klasis ini. Tuhan, perteguh komitmen dan janji diri dari para pelaku pelayanan dan bimbing mereka untuk menghadirkan pelayanan kemanusiaan dan juga pelayanan yang mempermuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi persekutuan koinonia kaum bapak atau kaum laki-laki yang menopang serta membantu usaha Jemaat Immanuel Labuang Klasis Seram Utara Barat dengan berbagai-bagai aksi pengumpulan dana. Tuhan, tolong kami untuk pertama-tama memahami itu sebagai sebuah karya solidaritas sesama orang bersaudara. Dan karena itu, jadikanlah kami sebagai saluran berkat untuk menopang dan mensukseskan upaya-upaya itu. Semua ini ya Tuhan kami minta di dalam nama Yesus. Berkenanlah Tuhan menjawab kami menurut kasih setiamu dan menolong kami untuk melakukannya juga sebagai wujud
komitmen iman kami kepada pengajaran Yesus. Dan karena itu, dengarkanlah kami yang mengakhiri doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari berdiri untuk kita mendengarkan amanat pengutusan dan menerima berkat dari Tuhan. Memberitakan firman Tuhan di dalam katong pun hidup hari-hari. Katong beritakan bukan hanya dengan kata, tetapi juga dengan perbuatan. Mari katong memberitakan firman Tuhan dalam kata dan perbuatan. Mari katong memberitakan firman Tuhan dalam kata dan perbuatan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah kamu ke dalam hidup, rumah tangga, dan tugasmu dengan selamat. Jika kebaktian ini menjadi berarti bagimu, tanamkanlah itu di dalam hatimu. Menjadikan kebaktian yang sejati, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih, karunia, dan rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus menyertai kamu dalam kebenaran dan kasih.